PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan juga berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Susunan pemerintahannya, yang pertama, Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Penerangan. Yang kedua, Mr. T.M. Hasan sebagai Wakil Ketua Merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Yang ketiga, IR.S.M. Rashid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Pemuda. Yang keempat, Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman. Yang kelima, IR Sutompul sebagai Menteri Pekerja Umum merangkap Menteri Kesehatan. Yang keenam, Mariono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI. Yang ketujuh, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. Yang ke-8, Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa. Dan yang terakhir, Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Untuk mempercepat penyelesaian konflik ini, maka oleh DKPBB dibentuklah UNCI atau United Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. UNCI memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI memiliki tugas dan kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, memberi rekomendasi kepada DKPBB dan pihak-pihak yang bersengketa Indonesia dan Belanda. Yang kedua, membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan melaksanakan resolusi DKPBB. Yang ketiga, mengajukan saran kepada DKPBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tentram. Yang keempat, membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera. Yang keenam, mengajukan rekomendasi kepada DKPBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI. Yang keenam, memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketentraman rakyat. Dan yang terakhir, mengawasi pemilihan umum bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan. Perang gerilya. Dalam mempertahankan kemerdekaan, Indonesia memiliki dua cara, yakni diplomasi dan perang. Presiden Indonesia R. Soekarno memilih diplomasi dan Jenderal Besar Sudirman memilih perang. Pada 14 Desember 1948, Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melakukan penyerangan di beberapa wilayah, terutama di Jawa. Belanda menyerang ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta, dimulai dari Pangkalan Udara Maguwo. Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Melihat kondisi Indonesia semakin terancam, pada 22 Desember 1948 Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan Yogyakarta untuk memulai gerilya. Perang gerilya berlangsung selama 7 bulan, yakni dari bulan Desember 1948 sampai bulan Juli 1949. Perang gerilya dilakukan sebagai tujuan untuk mengacaukan konsentrasi Belanda. Pada saat itu, kondisi Jenderal Sudirman sedang sakit. Beliau tetap berjuang melakukan pertempuran walaupun hanya memiliki satu paru-paru. Beliau mengidap penyakit TBC yang membuat kondisi paru-paru beliau berfungsi sekitar 50% saja. Perang gerilya membutuhkan perjalanan panjang di mana Jenderal Sudirman dan pasukannya harus keluar masuk hutan dan melewati jalur. Sampai akhirnya saat kondisi kesehatan Jenderal Sudirman memburuk dan tidak kuat berjalan. Jenderal Sudirman ditandu oleh para prajuritnya yang setia. Mereka melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul dengan melewati beberapa kecamatan menuju Praci, Mantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Jenderal Sudirman memang tidak berperang langsung, namun beliaulah yang membuat taktik penyerangan yang membuat Belanda kebingungan akibat serangan mendadak. Persetujuan Romroyen. Serangan umum 1 Maret 1949 membuka mata dunia bahwa RI dan TNI masih ada dan propaganda Belanda itu tidak benar. Melihat itu, Amerika Serikat mendesak supaya Belanda dan Indonesia mau melaksanakan perundingan. Akhirnya, kedua negara bersedia dan pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochrane, anggota komisi dari Amerika Serikat. Dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom dan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. van Rooyen.
Dalam perundingan itu, RI menuntut pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan Belanda menuntut supaya lebih dulu menghentikan perang gerilya oleh pihak RI. Perundingan terhenti namun berlanjut pada tanggal 1 Mei 1949. Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan Romroyan dengan isi sebagai berikut. Pihak Indonesia menyetujui 1. Mengeluarkan perintah pada pengikut bersenjata RI untuk menghentikan perang gerilya. 2. Turut serta dalam KBM atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. 3. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Dari pihak Belanda menyetujui 1. Menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum 19 Desember 1949. 4. Menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat atau NIS. Setelah persetujuan Romroyan, PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mengambil alih Yogyakarta. Pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 di mana tentara Belanda ditarik mundur keluar dari kota Yogyakarta. Yogya kembali. 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa tersebut dinamakan peristiwa Yogya kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1949. Ada 3 kelompok pemimpin RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta, yakni kelompok 1 adalah kelompok Bangka, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta beserta rombongan. Yang kedua adalah kelompok PDRI yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Yang ketiga adalah kelompok Angkatan Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Kelompok Bangka mendarat di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1949, kecuali Muhammad Rom yang tengah menyelesaikan urusannya sebagai ketua delegasi di UNCI. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia mendarat di Mangguwo pada tanggal 10 Juli 1949. Rombongan Jenderal Sudirman dijemput oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama pasukannya bersenjata yang dipimpin oleh Letkol Soeharto dan 2 orang wartawan, Rosihan Anwar dan Frans Sumarjo di rumah Lurah Wonosari. Jenderal Sudirman beserta rombongan dibawa kembali ke Yogyakarta dengan pakaian gerilya mereka. Upacara penyambutan resmi para pemimpin RI dilaksanakan di Yogyakarta pada 10 Juli 1949 dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai inspektur upacara. Pada tanggal 15 Juli 1949, diadakan sidang kabinet yang pertama yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Pada kesempatan itu, Mr. Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya kepada Presiden RI Insinyur Soekarno. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi Menteri Pertahanan yang merangkap menjadi Ketua Koordinator Keamanan. Keterangan Umum 1 Maret 1949. Pada tanggal 28 Januari 1949, pihak Belanda menolak menerima resolusi DKPBB. Belanda melakukan propaganda dengan mengatakan RI hanyalah tinggallah nama. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menangkap berita luar negeri lewat radio tentang rencana DKPBB yang akan melakukan sidang pada bulan Maret 1949. Sri Sultan Hamengkubuwono mengirim surat pada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Jenderal Sudirman pun meminta supaya dibahas dengan Komandan TNI setempat yakni Letkol Soeharto. Jadwal penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari dengan strategi yang disusun oleh Jenderal Sudirman sendiri. Sekitar pukul 6 pagi sewaktu sirine berbunyi, serangan umum pun dilancarkan dengan yang memegang komandan adalah Letkol Soeharto. Selagi Jenderal Sudirman bergerilya di pelosok desa,
Serangan di Yogyakarta dipimpin oleh Letkol Soeharto dibantu oleh Vanje Samuel, Mayor Sarjono, Mayor Kusno, Letnan Amir Murtopo, dan Letnan Masduki. Serangan umum berjalan sukses selama 6 jam dari pukul 6 pagi sampai jam 12 siang. Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Dalam penyerangan itu, TNI juga berhasil meledakkan tempat penyimpanan Belanda di Yogyakarta. Keberhasilan serangan umum itu kemudian disebarluaskan oleh RRI di Sumatera, yaitu Radio Rimba Raya di Aceh, ke luar negeri. Melihat itu, dunia menjadi mengetahui bahwa propaganda Belanda tidak benar dan membuktikan bahwa RI masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada saat penyerangan ternyata beberapa wartawan asing berada di sana dan mereka pun menyebarluaskan informasi keadaan Indonesia kepada dunia luar.